wabarakatuh. Kita masuk materi kedua dari sinkronisasi proses, yaitu contoh sinkronisasi. Ada 3 problem klasik pada sinkronisasi proses yang biasanya digunakan untuk menguji algoritma. Yang pertama, bounded buffer problem. Yang kedua, readers and writer problem. Dan yang ketiga, Dining philosopher problem. Pada bounded buffer problem, di sini ada kasus produsen konsumen, ya, seperti yang sudah dijelaskan di subbab awal, ya, dengan sejumlah penyangga atau buffer yang ukurannya terbatas. Ada yang harus dipenuhi pada bounded buffer problem ini. Yang pertama, barang yang dihasilkan oleh produsen terbatas. Yang kedua, barang yang dipakai oleh konsumen juga terbatas. Dan berikutnya yang ketiga adalah konsumen hanya boleh menggunakan barang yang dibutuhkan atau yang dimaksud setelah produsen benar-benar menghasilkan barang dalam jumlah tertentu. Jadi ada batasan kapan konsumen boleh menggunakan barang tersebut. Dia hanya ketika jumlah yang sudah dihasilkan produsen itu memenuhi kriteria atau dalam jumlah batasan tertentu. Kemudian produsen hanya boleh memproduksi barang ketika konsumen sudah kehabisan barang. Jadi ketika konsumen sudah tidak mempunyai barang yang dibutuhkan, produsen baru boleh memproduksi barang. Problem kedua adalah readers and writer problem. Di sini ada satu set data yang dibagi ke beberapa proses atau diakses oleh beberapa proses yang concurrent, yang berjalan secara bersamaan. Ada proses yang berfungsi sebagai reader atau sifatnya reader. Itu proses yang hanya membaca sekumpulan data tersebut. Jadi proses ini tidak bisa mengupdate data. Ada proses yang bersifat writer. Proses ini bisa mengupdate data sekaligus membaca tentu saja, ya. Jadi bisa membaca dan menulis data. Ada 2 problem pada kasus reader and writer ini. Yang pertama adalah problem pertama, proses reader ini tidak perlu menunggu reader lain untuk selesai karena hanya writer yang bisa menunggu. Ketika kasusnya reader memiliki prioritas yang tinggi, lebih tinggi dibanding dengan writer. Kasus kedua adalah writers memiliki prioritas yang tinggi dari readers. Nah, ketika ada writers yang menunggu untuk mengupdate data, maka tidak boleh ada reader lain yang berjalan. Jadi reader tidak boleh mengakses data ketika ada writer yang menunggu untuk update data. Ini adalah writer memiliki prioritas yang lebih tinggi dari reader. Problem ketiga adalah Dining philosopher problem. Problem ini menggambarkan beberapa orang filsuf yang sedang makan malam, di mana di sebuah meja, ya, terdapat makanan, ya, misalnya nasi. Nasi ini kita anggap sebagai data yang di-share, ya, yang bisa di-share. Dan ada 5 orang filsuf. Ya, 5 orang filsuf ini akan mengakses data, yaitu nasi atau makanan yang ada di meja. Untuk bisa mengakses data nasi, ya, filsuf harus menggunakan data sumpit atau chopstick. Sumpit yang disediakan itu jumlahnya sesuai dengan filsuf. Filsuf ini kita anggap sebagai prosesnya. Jadi ada beberapa data yang di-share, yaitu nasi, ya, semangkuk nasi, dan chopstick. Chopstick ini adalah semapur dari
kelima buah filsuf. Jadi pada kasus ini akan digunakan algoritma semapur. Semapurnya adalah chopstick. Nilai awal dari chopstick kita buat 1 ya, sesuai dengan algoritma semapur yang dibahas sebelumnya. Nah, ini adalah algoritma Dunning philosopher problem menggunakan algoritma semapur. Di sini kita bisa lihat agar seorang filsuf bisa memakan nasi, memakan set data ini, dia harus menggunakan sumpit yang ada di sisi kiri, kanan dan kiri. Ya, untuk filsuf 1, sumpit kanannya adalah sumpit nomor 1, sumpit kirinya adalah sumpit nomor 2. Dan seterusnya untuk filsuf 2, 3, 4, dan 5. Untuk filsuf 5, sumpit kanannya adalah sumpit nomor 5, sumpit kirinya nomor 1. Nah, sehingga untuk bisa makan, si filsuf ini harus mendapatkan sumpit di sisi kanan dan sisi kiri. Nah, untuk mendapatkan sumpit tersebut, ini digunakan fungsi wait pada algoritma semapur. Ya. Jadi menunggu sampai sumpit atau chopstick tersebut tersedia. Tersedia itu ketika nilainya 1. Nah, nilai awal semua sumpit itu bernilai 1, yaitu ketika semua filsuf belum melakukan kegiatan makan. Ya. Misal ketika filsuf 1 hendak makan, dia akan memanggil fungsi wait chopstick I atau chopstick 1 berarti sisi kanan. Karena semua chopstick di awal bernilai 1, filsuf 1 bisa mendapatkan sumpit sebelah kanan. Kemudian dia akan memanggil fungsi wait kedua. Ya, jadi di sini ada 2 semapur ya, wait I dan wait I plus 1. Chopstick sebelah kiri yaitu chopstick kedua. Nah, karena chopstick 2 juga masih bernilai 1, maka filsuf 1 bisa mendapatkan sumpit kanan dan sumpit kiri, sehingga filsuf 1 bisa mendapatkan data ya, atau bisa memakan nasi tersebut. Nah, di algoritma ini akan dijamin bahwa filsuf sebelah kanan dan sebelah kiri dari filsuf 1 atau yang sedang makan itu tidak bisa menggunakan sumpit. Karena pada filsuf 2 dia akan menunggu ya, di sini ada busy wait ketika dia akan mengambil sumpit 2. Begitu juga pada filsuf 5. Nah, dia akan melakukan looping busy wait ketika akan mengambil sumpit nomor 1, yaitu chopstick I plus 1 6 mod 5 berarti 1 ya, chopstick 1. Akan terjadi busy wait juga di sini. Nah, ketika filsuf 1 selesai, maka dia akan memanggil fungsi signal ya, chopstick I chopstick 1 di increment. Jadi nilainya kembali ke 1, sehingga filsuf 5 kalau dia hendak mengambil sumpit 1 dia bisa mendapatkannya. Kemudian filsuf 1 juga memanggil fungsi signal untuk chopstick nomor 2, sehingga filsuf nomor 2 bisa mendapatkan sumpit nomor 2 kalau dia membutuhkan chopstick tersebut. Nah, jadi pada algoritma ini kemungkinan yang bisa mengambil nasi atau bisa makan ada 2 filsuf. Kalau 1 berarti 1 dan 3 atau 1 dan 4. Nah, bagaimana kalau kasusnya semua filsuf itu lapar secara bersamaan?
lapar bersamaan, berarti 5 filsuf ini memanggil fungsi wait chopstick I. Chopsticknya masing-masing. Filsuf 1 mengambil chopstick 1, filsuf 2 mengambil chopstick 2, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi semua chopstick diambil, satu chopstick diambil satu filsuf, sehingga sumpit atau chopstick sebelah kirinya itu bernilai 0 semua, sehingga semua filsuf tidak bisa mengambil sumpit sebelah kiri karena sedang dipegang ya, atau ditahan oleh filsuf sebelah kirinya. Nah, disinilah terjadi yang namanya deadlock, yaitu ketika semua proses itu ada dalam kondisi saling menunggu. Jadi semua proses di sini masuk busy wait. Yang jalan terakhirnya adalah ya, mematikan semua atau salah satu proses. Bagaimana cara menghindari deadlock agar pada problem ini tidak terjadi deadlock? Cara yang pertama adalah mengizinkan paling banyak 4 orang filsuf duduk dalam satu meja, atau genap ya, jangan ganjil, jumlahnya genap. Nah, di sini misalnya filsuf nomor 5 kita singkirkan. Kemudian solusi yang kedua adalah mengizinkan seorang filsuf mengambil sumpit hanya jika kedua sumpit tersebut tersedia. Jadi hanya mengambil pada saat critical section. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan solusi asimetrik, di mana filsuf pada nomor ganjil itu mengambil sumpit kiri dulu, dan filsuf bernomor genap mengambil sumpit kanan terlebih dahulu, atau sebaliknya. Jadi semuanya tidak sama, mengambil kanan baru kiri. Bisa yang ganjil kanan baru kiri, nanti yang genap kiri baru kanan, atau sebaliknya, yang ganjil kiri baru kanan, yang genap kanan baru kiri. Sehingga semua filsuf yang ada di meja makan ini bisa makan tanpa harus dihantui oleh deadlock. Ketika semuanya lapar bersamaan, maka hanya ada 2 filsuf yang bisa makan.